Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fiddaraini amin. Wa qabulun muttasilun bihi ay al-ijabi minaz zawji, dan disyaratkan pada syarat qabul yang bersambung dengannya ijab dari pihak suami. Setelah ijab dari wali disambung oleh qabul dari pihak suami. Wa huwa katazawwajtuha. Qabul itu seperti kata-kata tazawwajtuha, aku kawini dia. Atau nakahtuha, aku nikahi dia. Fala budda min dalin 'alaiha min nahwi ismin aw dhamirin aw isyaratin. Maka tidak ada kata yang menunjukkan atas itu perempuan berupa seumpama nama atau dhamir atau isim isyarat. Jadi harus ada kata yang menunjukkan terarah kepada itu perempuan. Contoh lain daripada ijab au qabiltu au raditu alal asah. Qabiltu, nah yang rencak dipakai orang adalah qabiltu au raditu. Raditu ini rasanya yang dipakai Sayyiduna Ali ini ketika dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidatuna Fatimah. Ridho kah ikam jadi kah? Jar Sayyidina Ali, nggih pun ulun ridho. Raditu alal asah khilafan li Subki, persalahan bagi Imam As-Subki. La fa'altu, tidak kata fa'altu. Jadi mesti tadi apa? Qabiltu atau raditu. Nah, pas sambungan qabiltu raditu nikah, aku terima menikahinya. Atau bahasa Indonesia aku terima nikahnya bisa juga. Saya terima nikahnya. Artinya saya terima akad menikahinya. Ya kah? Ya, ada juga yang mempermasalahkan masalah itu. Harus kata-kata ya kah? Jadi harus menikahinya. Kalau di Martapura maka ini itu panggil lebih kepada berhati-hati. Ulun terima menikahi. Ya, ada juga yang kata-kata ulun terima nikahnya. Maksud ulun terima nikahnya, ulun terima akad menikahinya. Ya kah? Yang hendak kawin saya bergerak. Lakiannya pula. Ya, jadi ulun terima menikahinya. Lagi sambungannya. Au tazwijaha, atau qabiltu tazwijaha, ulun terima mengawininya. Au qabiltun nikah wa tazwija 'alal mu'tamad, atau sahutannya qabiltun nikah wa tazwij atas pendapat yang mu'tamad. La qabiltu wa la qabiltuha mutlaqan ay al-mankuhata, tidak sah dengan kata-kata qabiltu. Enggak situ aja nih. Qabiltu kada kawa, harus disambung qabiltu nikah, qabiltun nikah atau qabiltu nikah. Kalau qabiltuha tidak juga sah dengan qabiltuha, ulun terima inya. Inya siapa? Al-mankuhah, wanita yang dinikahi. Tidak bisa juga dengan wala qabiltuhu. Jadi qabiltuha kada kawa, qabiltuhu kada kawa. Jadi harus
jelas. Kenapa jadi pina cerewet sedikit? Nah, yuhtatu fin nikah mala yuhtatu fi ghairi. Kita di dalam nikah itu diihtiyati pada urusan nikah, tidak sebagaimana diihtiyati pada urusan di luar nikah. Kalau urusan jual beli ada pendapat yang mu'atoh itu boleh julung duit ambil barang pada perkara yang remeh-remeh, jual beli kecil ya kah? Ada masih pendapatnya. Kalau urusan nikah kada kawa tawar menawar, harus ijab kabul. Kada kawa yang main-main, unda kawin lah nyawalan anak enda ingkih ulun nikahi. Nah, yang kada kawa harus serius pendernya, harus serius, lengkap kata-katanya, dipersaksikan oleh dua orang. Karena ini urusan nikah lebih hati-hati daripada yang bukan pernikahan. Kalaunya misalkan jual beli haram, makan barang haram, itu jadi kotoran, larut di sungai. Kalau urusan nikah, jadi anak, ya kan? Anaknya kena kawin musia, anaknya bebinian menghajatkan kepada wali, lalu seorang mengawinakan, padahal seorang bukan wali yang sebenarnya. Nah, artinya kena dampaknya bisa berbuntut panjang. Makanya hati-hati nikah ya kah. Jangan disepelekan. Akadnya bang iya. Adapun administrasi itu pelengkap aja, seperti mesti ada ijazah, seperti harus ada akta, seperti harus ada KTP, seperti harus ada surat vaksin. Ya, itu administrasi aja. Kada mengganggu kesahan nikah. Yang penting tadi rukun yang sudah kita sebutkan, rukunnya itu ada calon suami, ada calon istri, ada syarat ijab kabul, ada wali, ada dua saksi. Lengkap sudah itu. Akad nikah, iya sah sudah. Mana tadi sambungannya tadi ya? Wal aula fil qabul qabiltu nikahaha. Paling utama dalam kata-kata qabul qabiltu nikahaha. Ya itu yang paling mantap. Paling nyaman sudah bahasa Arab ini. Li'annahu al-qabulul haqiqiyu, karena bahwasanya kata inilah qabul yang sebenarnya. Maka afdal pulang bahasa Arab inilah. Afdal. Karena menggunakan bahasa sesuai dengan turunnya Al-Quran. Ya kan dalam Al-Quran hanya ada kata inkah dan tazwij. Kemarin kan gitu. Wasohan nikahu bitarjamatin, sah akad nikah itu dengan tarjamah. Tarjamati ahadil labzaini bi ayyi lughatin, yakni tarjamah salah satu dua kata. Bi ayyi lughatin, dengan bahasa apapun. Walau mimman yuhsinul arabiyyata, walaupun dari orang yang pandai berbahasa Arab. Lalu inya nikah kada pakai bahasa Arab. Orang bisa bahasa Arab, kayak guru-guru bisa bahasa Arab, lalu pakai akad kada bahasa Arab, tapi afdal tetap bahasa Arab. Lakin yushtaratu ayatiya bima ya'udduhu ahlu tilkal lughati sharihan fi lughatihim. Akan tetapi disyaratkan dia bawakan kata-katanya yang dianggap oleh ahli itu bahasa sebagai bahasa yang jelas di bahasa mereka, atau kata yang jelas di bahasa mereka. Artinya boleh pakai terjemah, tapi harus kata-katanya itu jelas. Terjemahnya itu terjemah yang jelas, tidak mengarah kepada arti di luar nikah. Aku kawinkan, kan itu sudah terarah ya kan? Aku kawinkan, berarti munnya diganti aku kawanakan. Ya kan, ada kawa aku kawanakan, ada kawa, karena itu bisa terarah kepada makna lain. Kalau kawin itu pasti antara suami dan istri. Kalau kawan boleh jadi kawin, boleh jadi kada kawin, kan gitu ya lah. Kawan bener aja bang.
Aku kawanakan nikah jar abahnya lawan anakku dengan mahar sekian. Ulun terima mengawaninya ya kan. Ada kawa, jadi harus boleh terjemah, tapi terjemah itu harus terarah kepada kata yang sebenarnya atau makna sebenarnya. Hadza in fahima kullun kalaman nafsihi wa kalamal akhiri wa syahidani. Duduk perkara ini yakni bolehnya menterjemah akad nikah jika memahami masing-masing akan perkataan dirinya dan perkataan orang lainnya, juga memahami oleh dua saksi. Jadi harus semua pihak yang terlibat dalam akad nikah mengerti lawan terjemah ijab qabul tadi. Berarti kita pakai akad bahasa Indonesia, jangan mengiau orang Inggris sebagai saksinya, ya kan? Jangan mengiau orang Inggris sebagai saksinya, karena inya kadang ngerti. Mana tadi wa qala al-allamatu taqiyyu subqiyyu fi syarhil minhaji walau tawatu'a ahlu qutrin ala labzin fi iradatin nikahi min ghairi sharihi tarjamatihi lam yan'aqidin nikahu bihi intaha. Kata al-allamah Taqiyuddin As-Subki, Imam Subki dalam syarah minhajnya, jikalau bersepakat orang di suatu daerah atas kata-kata dalam menghendaki nikah, dari ketiadaan jelas terjemahnya. Ada jelas terjemahnya. Kada jelas, maka tidak sah nikah dengan kata itu, intah habis. Maksudnya napa? Ada umpama di suatu daerah yang dalam bahasa mereka nikah itu dalam bahasa mereka bahasanya aneh, nah gitu aja tuh. Yang mana orang bila mendengar kata-kata itu umpama pasti betakun apa maksudnya. Lalu nih itu digunakan sebagai akad ijab dan qabul, maka jar kada sah, ya kah? Kada sah nikah makai kata-kata yang tadi. Wal muradu bitarjamati tarjamatu ma'nahul lughawiyyi. Yang dimaksud dengan terjemah di sini adalah terjemah arti nikah pada bahasa. Kadhammi, seperti berkumpul. Fala yan'aqidu bi alfazin ushtuhirat fi ba'dil aqtari lil inkahi kama afta bihi syekhuna al-muhaqqiquz zamzami. Maka tidaklah sah nikah itu dengan kata-kata yang masyhurnya pada sebagian daerah untuk menikahkan. Ya, jadi aku tadi kawan, ya kah? Mengawanakan. Umpama di kampung itu paham sudah arti mengawanakan itu mengawinakan. Lalu dijadikan sebagai kata-kata ijab qabul. Kampung lain kadang ngerti, ya kah? Kampung situ bujur yang ngerti, tapi kampung lain kadang ngerti. Nah, maka kampung itu yang menggunakan kata-kata mengawanakan tadi. Arti mengawanakan itu artinya mengumpulakan, itu kada sah, ya kah? Walau aqadal qadhi an nikah bisighatil arabiyyati li ajamiyyin la ya'rifu ma'nahal asliyah
bal ya'rifu annaha mawdu'atun li aqdin nikahi sahha. Kadza afta bihi syekhuna wa syekhu Atiyah. Jikalau berakad oleh qadhi, pihak daripada pemerintah umpama naib bubuhan KUA nih, mengakadkan qadhi akan nikah menggunakan syarat bahasa Arab kepada laki-laki ajam. Laki-laki ajam yang bukan Arab. Banjar ini ajam. Laki-laki Banjar. Penghulunya makai bahasa Arab. Mempelai pria bukan orang Arab. Dia la ya'rifu ma'naha, dia tidak tahu arti kata-kata itu yang aslinya. Tapi dia tahu bahwa kata itu diperuntukkan untuk akad nikah. Nah, tahu aja ya kan? Nya kada tahu makna sebigi-sebiginya nih. Oh ya, umpama ya Zaid ankahtuka wa zawwajtuka imra'atan. Nah, ya kalah imra'ata Bakrin alladzi waqalani abuha fi tazwijiha iyyaka zawwajtukaha bimahri titik terus sampai habis itulah aku kawinkan engkau zawwajtuka umpama Fatimah binti ini bimahri mi'ati alfi rupiah. Inya kada paham apa maknanya sebigi tadi itu, yang tunggal bigian itu kada paham, tapi nya tahu ini jadinya gasan akad nikah itu jadinya tahunya. Tapi nya sudah sama jawabannya mulai rumah di tangan tulisannya. Jadinya langsung qabil tu nikah wa tazwijaha bil maharil mazkur. Sah itu sah. Ya kan? Seperti demikian afta bihi syekhuna wa syekhu Atiyah, mempatwakan dengan pendapat sah ini oleh guru kami dan Syekh Atiyah. Wa qala fi syarhil irsyadi wal minhaj annahu la yadurru lahnul ammi ka fathi ta'i al mutakallimi wa ibda'il jimi zayan aw aksih. Oh ya. Kata Ibnu Hajar dalam syarah irsyad dan syarah minhaj, sesungguhnya tidaklah memudaratkan kesalahan orang awam, orang biasa yang bukan penuntut ilmu, hendak jawab bahasa Arab nih. Oh, ya. Hendak jawab bahasa Arab. Tapi menjawabnya sakanya fathita al-mutakallim, dipatahkan tak yang mutakallim yang mestinya qabil tu qabil tak dijawabnya. Ya kan? Qabil tu kan artinya aku terima. Tapi nya orang awam jadi jawabnya ya qabil tak, tapi hati tetap qabil tu ya kan, qabil tak jadinya. Kemudian apalagi yang digantinya, jim gantinya zai, aturannya qabil tu nikahaha wa tazwijaha, adanya qabil tu qabil tak nikahaha wataja watajawizaha tapu huruf nih aturan watazwijaha nih watajawizaha tapu huruf nih aw aksihi atau sebaliknya. Itu sahnya kada apa-apa itu jar ya Ibnu Hajar kada apa-apa, hanya orang awam karena hatinya tetap berkehendak yang kawin tuh inya ya kan. Ya kan yang kawin inya artinya menerima kan gasan inya kada gasan urang. Qala wa ayan aqidu bi isyarati akhrasin mubhimatin, sah dengan bahasa isyarat orang bisu yang isyaratnya itu memahamakan. Wah, macam apa ya peraganya? Takuninya aja ya. Bahasa isyarat banglah kada pender kalau orang bisu nih tuh. Ya, capeknya
bahasa tubuhnya qabil tu nikah gitu cuma apa? Kan bisa jawab menghadiri orang bisu lah. Ya kan bisa menulis ya lah, kurang lebih ya kan bisa menulis lewat tulisan ya. Kalau bisa menulis, tapi nya kada bisa menulis. Wakila layan akidun nikahu illa bisighatil arabiyyati. Dikata orang nih pendapat lemah lah. Tidak sah akad nikah kecuali dengan sigat bahasa Arab. Fa'alaihi yasbiru 'indal ajzi ila ayyata'allama aw yuwakkila. Maka wajib atas dia bersabar ketika lemah sampai dia belajar kata-kata akad nikah bahasa Arab atau dia berwakil menyerahkan ke orang lain yang bisa ya kan, nyuruh kawan yang sekolah pondok umpama akad-akad nikah ya gesan ndak jadi ya kah. Ini menurut pendapat yang lemah ini. Yang bahayanya itu kalau pindah qabil tu nikah ya linapsi wanaraya. Atau kan gitu qabil tu nikah an si anu bin si anu. Ulun terima akad nikah ini atas nama si anu bin si anu. Kan gitu aturannya ya, kalau menerima akad nikah untuk orang lain. Jadi ulun terima nikah atas nama si umpama Zaid bin Bakar yang menyahuti inya, tapi untuk orang lain. Bolehkah? Boleh nih. Umpama yang bersangkutan ini demam panggung terus pegujangan meja ini menggater ya kah. Ya demam panggung menggater anak nyahuti aku terima menikahi aja menggater luar biasa. Wa hukiya hadza an Ahmad, dihikayatkan pendapat ini dari Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala.